Hai guys, kembali lagi dengan YouTube channel Noisko. Nah, tepatnya di episode kali ini tuh ada sesuatu yang beda banget karena aku sekarang juga udah ada di lokasinya dekat rumahnya Kak Soge-Sogean. Awan biru yang menerangi hidupku, berlariku di tanah surga Indonesia, Garudaku bela dengan semangatmu. Indonesia kan selalu terus merdeka, kan selalu terus merdeka. Kali ini aku bakal cerita banyak dan aku juga bakal nanya tentang perjalanan tentang grafitinya Kak Soge-Sogean. Sebelumnya, kalau kalian ingin kepo banget nih sama video ini, kalian jangan lupa ya untuk subscribe, like, comment, and share. Nah, sekarang aku udah nanya-nanya nih. Aku pengen nanya-nanya ya Kak sama Kak Soge. Oke, jadi aku bakal nanya ke dia tentang perjalanannya. Dan aku juga bakal nanya kira-kira dia mulainya dari tahun berapa. Dan ceritain lah yang dulunya tuh gimana kalau di dunia graffiti itu. Jadi aku pengen nanya nih sama Kak Soge. Kan aku baru nih kan, jadi aku pengen nanya aja. Gimana nih? Cerita apa nih? Mau bahas apa nih? Cerita kakak mulainya tuh gimana? Kok bisa diajak siapa dulu gitu? Kalau bilang awal mulai terjun tuh sebenarnya tahun 2000 2010 2011 lah, zaman-zaman BlackBerry tuh, zaman-zaman BlackBerry. Iya. Nah, zaman-zaman BlackBerry itu gua aktif main Twitter. Iya. Nah, pas dari main Twitter gua ketemu sama yang namanya Ruru24 yang sekarang satu kru sama gua di Ciawe. Dari situ mulai main ya sampai sekarang lah. Gitu. Keren juga ya. Terus 2010, kalau nggak 2010 2011an lah. Sekarang dulu berarti style kakak juga udah dari kayak gitu? Apa pernah nyoba style apa aja? kalau ngebahas style, dulu gua awal main karakter. Karakter? Nah, kalau karakteran gitu. Cuman nah ini nih, kalau karakter gua agak sedikit rada pro dan kontra sih sebenarnya. Iya. Pro dan kontranya gini. Kalau karakter itu kan kalau di Muslim nih ya, ada kayak hadisnya tuh, kayak nggak boleh menciptakan sesuatu kayak gitu-gitu Iya, kan. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, dari situ tuh gue mulai beralih. Beralihnya baru sih gue kalau main-main font sama style yang sekarang. Oh, katanya dulu juga pernah dimimpiin Iya tuh itu. karakternya ya? Iya. Di mimpinya itu apa? Gue dikejar-kejar sama karakter gue sendiri. Iya. Iya bener. Sebenarnya itu juga pernah loh Kak. Jadi ada anak orang Jogja. Dia pakai mata juga. Dia juga pernah dimimpiin karakter ya. Jadi ternyata itu juga banyak terjadi di. Iya, nah. Gue sendiri kan Kristen nih, Iya. tapi mempercayai yang keyakinan Muslim gitu. Jadi akhirnya gue beralih lah Ini style ini. ke style yang sekarang. Oh iya iya. Gitu. Terus gue pengen nanya nih Kak langsung aja, susah senangnya di graffiti. Susahnya dulu apa senangnya dulu? Susahnya itu kalau zaman gua buat nyari referensi itu susah banget coy. Nyari referensi Nyari referensi itu susah banget, mesti harus ke warnet. warnet, minimal Google dah. Google, terus buka-buka apa websitenya Tembok Bomber segala macem. Itu tuh dari situ. Terus kalau kayak sekarang kan ibaratnya lu udah punya Instagram, lu tinggal klik nama dapet. Kayak gitu. Udah gitu apa, lu tinggal ketemu orang siapa yang ibaratnya yang orang lama gampang. Kalau zaman gua tuh ibaratnya kasarnya, misalnya mau ketemu si A nih, agak sedikit segannya kenapa? Wah, dia orang lama, gua orang baru nih, takutnya gimana. Jadi kayak ada gap gitu. Makanya gua rada sedikit kurang dapet kayak gitu. Referensinya kurang banget kalau zaman gua.
Pernah dong. Oh iya. Soalnya lu juga yang gue lihat-lihat lu juga sering throw up ya Iya kan. benar-benar. Gimana? Lu pernah gak? Kalau ngebahas yang kayak gitu-gitu bukan cuma dikejar, malah gue udah pernah ketangkap polisi sih gue. Serius? Udah ketangkap polisi gue. Terus? Gue ditahan sampai subuh minimal tahan KTP segala macem, kayak bikin surat perjanjian kalau nggak mau ngulangin lagi. Ya udah akhirnya gitu doang sih, tapi nggak sampai bayar gitu, enggak, cuma tahan KTP gitu doang. Selain dikejar polisi ya kan, tapi tuh kayak ketangkap polisi itu juga udah parah banget sih menurut gue sih Kak. Kayak lu bener-bener ngerasain susahnya gitu ya. Bingung buat nyari alasannya. Kalau ketangkap polisi tuh yang penting lu pinter-pinter nyari alasan ya. Emang waktu itu lu gambar di mana? Kok bisa ketangkap sih Kak? Kalau gambar tuh gue masih di sekitaran Jakarta Barat ya kebetulan. Nah yang suainya itu polisinya mungkin kayak balik razia segala macem kayak gitu. Terus lu alasannya apa tuh? Alasannya gue ngebuangnya apa? Buat video-video inian, video-video dokumenter kayak gitu-gitu, buat apa sih namanya? Sosial juga, ibaratnya kayak gitu. Oh iya. Terus tapi pas lu ketangkap gambar lu udah selesai belum? Belum. Jadi setengah. Masih Besoknya lu lanjutin nggak? Besoknya nggak gue lanjutin. Trauma sih kagak, cuman Iya. moodnya hilang. Iya. Benar. Biasanya gitu. Terus selain lu ditangkap polisi, lu juga pernah ini nggak sih kayak diomelin warga? Oh, kalau awal-awal main Kan zaman dulu tuh belum terlalu ini kan. Nah, kalau dulu awal-awal main tuh gue masih yang sering-sering bombing gitu tuh. Masih sering tuh gue ibaratnya yang kejar-kejaran sama Hansi, bener-bener kejar-kejaran motor. Anjir. Iya, jadi gue harus nyari sela-sela kampung gitu, bener-bener kayak gitu. Gue sering banget gue. Dulu tuh tiap Sabtu deh, pokoknya tiap Sabtu tuh gue bombing berdua sama temen gue, bukan anak gambar juga. Jadi ibaratnya dia yang goncengin gue yang turun eksekusi. Udah gitu pokoknya tiap Sabtu. Nah itu pokoknya tiap Sabtu tuh ibaratnya kalau tiap Sabtu kan rame ya. Iya. Nah gue nekat-nekatan aja udah. Iya. Lu kalau kayak gitu tuh malam apa sore sih? Kalau bombing gue rata-rata malam. Sekitar jam. Biasa gue start jam 11. Wah, Jam 11. Kalau dulu terus? gue bombing tuh nggak ngehajar kayak ruko kayak gitu-gitu. Gue ngajarnya tol-tol segala macem. Anjir. Iya. Makanya yang ibaratnya warga sekitar tuh ngiranya gue ngapa-ngapain kan. Makanya di orang manggilnya, wah security ada apa tuh gitu. Makanya Rese ya. iya kayak gitu. Kalau dari keluarga gue pribadi itu sebenarnya mensupport, karena gue mensiasati kenapa mereka bisa support itu. Waktu zaman kuliah itu gue sambil nyambi ngerjain proyek kan, kayak mural gitu. Nah akhirnya dari situ tuh dulu gue bisa bayar uang semester gue dari gambar segala macam. Akhirnya almarhum nyokap gue ibaratnya, oh anak gue udah ketemu jalannya nih, ya udahlah support. Ketimbang ibaratnya tiap malam minggu nongkrong depan gang mabok segala macam kan, ya udahlah akhirnya support sampai sekarang sih. Oh iya. Terus gue juga pengen nanya nih Kak ke lu. Ini gak apa-apa ya, gue pengen nanya ke lu beberapa soal. Karena kan kalau kita udah tahu sekilas tentang Kasoge ya kan. Terus udah tahu juga senang dukanya gitu. Kalau senangnya mah pasti dapat job, ya kan? Iya, sering tuh. Dapat jodoh. Enggak ya? Anjing jodoh. Enggak, terus gue sekarang pengen nanya nih Kak. Pengen nanya menurut lu graffiti itu tuh apa? Bagi lu sendiri. Kalau graffiti buat gue ibaratnya penyelamat sih. Udah bukan sekedar hobi yang gue ngisi waktu nih tiap minggu atau tiap hari buat ngisi waktu biar gue nggak bete di rumah, atau buat cuma sekedar nyari postingan. Udah nggak kayak gitu gue. Oh iya, udah ya. Kalau gue udah lebih, wah nih penyelamat nih ibaratnya. Kasarnya dulu tuh lingkungan rumah gue ibaratnya yang isinya tuh yang kayak narkoba, terus judi, terus ibaratnya ya yang kayak gitu-gitulah. Nah, gue pribadi milih, gue nggak mau kayak mereka nih. Terus ya udah akhirnya gue main graffiti lah ibaratnya. Penyelamat, bener-bener penyelamat hidup gue lah ibaratnya.
Menurut lo graffiti sama vandal itu temenan gak sih dia? Kalau secara kultur temenan. Karena kan kalau basicnya graffiti kan mulai dulu dari tagging, throw up, simple piece sama style-style yang sekarang itu emang dari zaman dulunya memang begitu. Berarti kalau ada sesuatu yang itu Yang tiban-tibanan. ya itu gimana tuh? Ya graffiti kan emang basicnya kan di jalan ya. Iya. Kalau soal tiban-tibanan wajar, cuman ya mesti ya tiban-tibanannya nggak ngehe-ngehe banget lah ibaratnya. Oh iya, lo ibaratnya juga pernah ada kasus nih ya? gue udah sering banget. Ibaratnya kalau misalnya ngepis, ibaratnya kan ngepis kan duit lu ngabisin sekali ngepis minimal 300 ya, minimal banget itu udah full kan 300. Terus lu ditiban sama ibaratnya throw up yang cuman holo, cuman line doang, kagak di fill, udah gitu cuman gitu doang ya, ibaratnya kesel juga sih kalau gue pribadi. Ya jelas sih. Iya ibaratnya. Wah, tapi gue nggak menyalahkan anak bombing segala macam sih, enggak, cuman minimal lo bombing open spot, tahu rules gitu-gitu minimal. Kalau gue pribadi.